Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas, saya Chairul Amri, dosen program studi pendidikan biologi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Gimana? Siap buat sebuah petualangan yang luar biasa? Kali ini kita akan membuka sebuah pustaka hidup yang tersembunyi di jantung Tanah Minang. Ini bukan perpustakaan biasa ya, isinya bukan kertas tapi kehidupan itu sendiri. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana kearifan nenek moyang kita ternyata sejalan banget sama ilmu biologi paling modern. Setiap perjalanan hebat itu selalu dimulai dari satu ide besar. Dan bagi masyarakat Minangkabau, ide itu terangkum dalam 3 kata sakti. Alam tak kambang jadi guru. Artinya, alam yang terhampar luas ini adalah guru kita. Ini bukan cuma peribahasa indah ya teman-teman. Ini tuh sebuah cara pandang, sebuah kacamata untuk melihat dunia. Bagi mereka, gunung, sungai, hutan, sawah, itu semua bukan objek yang harus dieksploitasi, tapi guru besar yang ngajarin kita soal harmoni, keseimbangan, dan rahasia bertahan hidup. Filosofi inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana sih para murid ini belajar dari sang guru alam. Kita akan selami lebih dalam gimana filosofi yang keren tadi diwujudkan jadi tindakan nyata. Tindakan yang membangun dan merawat sebuah pustaka hidup. Warisan pengetahuan dan keanekaragaman hayati yang, jujur aja, gak ternilai harganya. Dan inilah 3 pelajaran utamanya. Pertama, ada rimbo larangan. Coba bayangin sebuah hutan yang dihormati banget, sampai-sampai suara kapak pun nggak boleh terdengar di sana. Ini bukan sekedar larangan ya, tapi sebuah kesadaran mendalam bahwa hutan itu jantungnya ekosistem, penyimpan air, dan rumah bagi ribuan makhluk hidup. Kedua, lubuk larangan. Wah, ini kesepakatan sosial yang jenius banget. Mereka menetapkan area tertentu di sungai di mana menangkap ikan itu dilarang untuk sementara waktu. Tujuannya, biar ikan-ikan kayak ikan gariang punya waktu buat kawin dan bertelur. Hasilnya, pas musim panen tiba, populasinya melimpah ruah. Dan yang ketiga, ini pilar yang paling dasar, seleksi benih turun-temurun. Para petani Minang itu ilmuwan sejati loh. Dari generasi ke generasi, mereka dengan sabar milih bulir padi yang paling bagus, yang paling tahan hama, yang rasanya paling enak, buat ditanam lagi. Sebuah proses pemuliaan yang luar biasa yang dilakukan secara alami. Nah, sadar atau enggak, semua praktik brilian yang barusan kita bahas, menjaga hutan, membiarkan ikan berkembang biak, memilih benih terbaik, semuanya itu bermuara pada perlindungan satu hal yang sangat-sangat fundamental. Inilah momennya kita membuka tirai dan mengungkap rahasia di balik semua kearifan ini. Dan rahasia itu bernama keanekaragaman genetik. Jadi, apa sih sebenarnya keanekaragaman genetik itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak perpustakaan resep rahasia di dalam setiap makhluk hidup yang ditulis pakai bahasa DNA. Meskipun resep dasarnya sama, misalnya sama-sama resep buat bikin padi, tapi ada variasi-variasi kecil di bahan dan pakarannya. Nah, variasi inilah yang bikin ada padi yang rasanya beda, warnanya unik, atau lebih tahan di cuaca kering. Keanekaragaman genetik itu intinya adalah pilihan yang dimiliki alam. Tanpa pilihan ini, semua individu bakal seragam, kayak pasukan cloning. Yang bahaya banget kalau diserang satu jenis penyakit, bisa langsung punah semua. Mau lihat bukti nyatanya? Coba lihat ini. Ini dia mahakarya para petani Minang. Ada padi kuriak putih, cantik manis, dan puluhan jenis lainnya. Secara ilmiah, mereka semua ini spesies yang sama loh, Oryza sativa. Tapi lihat deh, betapa bedanya mereka. Ada yang bulirnya panjang, ada yang bulat, ada yang pulen, ada yang pera. Setiap jenis padi ini adalah satu buku di dalam pustaka hidup Minangkabau. Masing-masing punya cerita dan keunggulannya sendiri, hasil dari seleksi selama ratusan tahun. Inilah kekuatan keanekaragaman genetik yang sedang beraksi. Terus, semua pilihan ini datang dari mana sih? Ada 4 mesin kreativitas alam yang kerja non-stop. Pertama, mutasi alami, ini kayak percikan ide acak yang menciptakan sifat-sifat baru. Kedua, rekombinasi genetik, proses di mana gen dari induk dikocok ulang buat menciptakan kombinasi unik di anaknya. Ketiga, seleksi alam, di mana sang guru, alam itu sendiri yang nentuin sifat mana yang paling cocok buat bertahan hidup. Dan yang keempat ini yang spesial, seleksi buatan. Di sini manusia sebagai murid yang baik ikut ambil peran. Petani Minang memilih padi terbaik dan seolah menjadi tangan seleksi yang mempercepat lahirnya varietas-varietas unggul. Gabungan keempat kekuatan inilah yang melukis keanekaragaman hayati yang kita lihat sekarang. Dan jangan salah ya, prinsip ini berlaku universal. Dari sebutir padi di sawah, ayo kita terbang ke lebatnya hutan Sumatera Barat. Di sana, hukum yang sama persis bekerja pada sang raja yang agung. Kenalkan, Kuau Raja, fauna identitas provinsi ini.
Di dalam darahnya, mengalir cerita yang sama tentang betapa pentingnya semua keragaman. Coba lihat deh kemegahannya. Di antara populasi kuau raja, gen itu menentukan segalanya. Ada variasi warna bulu yang bikin kamuflasenya lebih jago buat ngumpet dari harimau. Ada variasi panjang ekor pada yang jantan. Ekor yang paling panjang dan memukau itu seolah-olah ngasih sinyal ke betina, gen saya ini unggul. Bahkan pola ratusan mata di sayapnya yang ikonik itu punya variasi detail yang bisa jadi penentu sukses atau enggaknya ritual kawin. Intinya adalah, variasi inilah yang memberi setiap individu kuau raja peluang berbeda buat bertahan hidup dan mewariskan gen-gen terbaiknya ke generasi selanjutnya. Jadi, kenapa sih kita harus peduli banget sama semua ini? Karena keanekaragaman genetik itu ibarat polis asuransi kehidupan. Dia ngasih sebuah spesies kemampuan buat bertahan. Kayak punya gudang senjata lengkap buat ngelawan wabah penyakit baru. Dia ngasih kemampuan buat beradaptasi. Kayak punya berbagai jenis pakaian buat ngadepin perubahan iklim yang nggak bisa ditebak. Dan pada akhirnya, semua itu memungkinkan spesies buat berkembang. Jadi pilar yang kokoh bagi seluruh bangunan ekosistem. Tanpa keragaman, satu pukulan aja bisa meruntuhkan segalanya. Tadi, kita udah lihat indahnya saat manusia jadi murid alam yang patuh. Tapi, sayangnya, ceritanya nggak selalu seindah itu. Apa yang terjadi ketika manusia mulai lupa diri? Ketika kita berhenti mendengar dan justru mulai berteriak pada alam? Apa konsekuensinya saat sang guru diabaikan dan pustaka hidup itu kita sobek halaman demi halamannya? Inilah pemandangannya. Sungai yang harusnya jernih dan penuh kehidupan, sekarang keruh pekat oleh lumpur dari penambangan emas ilegal. Air keruh ini seperti mencekik kehidupan di dasar sungai. Lebih parahnya lagi, merkuri, racun yang tak terlihat dilepaskan ke air, meresap ke tubuh ikan, dan ujung-ujungnya berakhir di piring makan kita. Sungai yang dulu memberi makan, sekarang malah menebar racun dalam diam, sebuah luka yang kita buat sendiri. Di tempat lain, kerakusan mengeruk pasir dan batu dari badan sungai. Alat-alat berat mengoyak bantaran, mencabut tumbuhan yang harusnya jadi sabuk pengaman alami. Hasilnya? Bisa ditebak. Saat hujan lebat datang, sungai yang sudah dilucuti kekuatannya ini meluap dengan marah. Banjir bandang yang menghancurkan bukan lagi sekedar kemungkinan, tapi ancaman yang tinggal menunggu waktu. Dan ini pemandangan yang makin sering kita lihat. Sawah-sawah subur yang sebetulnya adalah bank genetik padi lokal dan spons raksasa penyerap air hujan, sekarang ditimbun dan diganti oleh beton. Ini dampaknya double loh. Kita kehilangan sumber pangan yang berharga, sekaligus kita menciptakan bom waktu banjir di perkotaan. Air yang nggak lagi punya tempat buat meresap, pada akhirnya akan berebut kembali ruangnya. Di pesisir, benteng pertahanan terakhir kita, hutan mangrove, dibabat habis. Akibatnya, ombak ganas dari lautan lepas langsung menghantam daratan tanpa penghalang. Garis pantai mundur dari tahun ke tahun, menelan rumah, kebun, dan masa depan masyarakat pesisir. Ini adalah pelajaran yang paling jelas dan paling keras dari sang guru. Ketika kamu hancurkan pelindungmu, kamu akan berhadapan langsung dengan kekuatan penuh dari alam. Pemandangan-pemandangan tadi emang bikin nyesek ya, tapi putus asa bukanlah sebuah pilihan. Cerita ini belum selesai. Di setiap persimpangan jalan, selalu ada pilihan. Dan kita, hari ini, bisa memilih untuk menengok ke belakang. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk mengambil kembali kompas kearifan yang mungkin sempat kita lupakan. Nah, inilah inti dari semua pembicaraan kita, terangkum dalam satu gambar yang sangat kuat ini. Tangan petani yang menggenggam padi perlahan berubah menjadi untaian DNA. Apa artinya? Artinya, ilmu biologi molekuler yang canggih hari ini pada dasarnya cuma memberikan nama dan penjelasan ilmiah pada apa yang sudah dipahami dan dipraktikkan nenek moyang kita di Minangkabau selama berabad-abad. Kearifan lokal dan sains modern itu bukan musuh. Mereka adalah dua bahasa berbeda yang menceritakan kebenaran yang sama persis. Jadi, tolong ingat ini baik-baik. Keanekaragaman hayati itu bukan sekedar daftar nama hewan dan tumbuhan buat dihafalin di kelas. Ia adalah pustaka hidup yang sesungguhnya. Setiap varietas, setiap spesies adalah satu jilid buku yang isinya solusi-solusi brilian yang sudah diuji oleh alam selama jutaan tahun. Kehilangan satu saja, itu sama aja kayak kita ngebakar satu buku yang nggak akan pernah bisa dicetak ulang. Merawat pustaka hidup ini bukan cuma tugas masyarakat Minangkabau, tapi tugas kita semua, generasi cerdas. Pelajaran dari Ranah Minang ini adalah sebuah gema pengingat untuk seluruh umat manusia. Alam adalah guru kita yang paling sabar, paling murah hati, tapi sekaligus juga paling tegas. Ia akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan selama kita mau mendengar dan belajar darinya. Melalui kearifan yang diwariskan, melalui bencana yang mengingatkan, dan melalui sains yang menegaskan, sang guru telah bicara dengan sangat jelas. Pertanyaan terakhir kini bukan untuknya,
tapi untuk kita semua. Bersediakah kita, sekali lagi, untuk duduk diam, membuka telinga, dan menjadi muridnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.